Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Ayuhat tullab, ayuhal mujahidun, ayuhas salihun, hayya nabda dirasatuna al-yaum bidu'ai talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin. Baik teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, naharukumus sa'id. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan hari ini, hari Selasa, kita bisa kembali bersama-sama belajar, kita bisa kembali bersama-sama berjihad, dan kita bisa kembali bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan memanfaatkan setiap nikmat-nikmat dari Allah untuk melakukan kebaikan. Terlebih apabila seseorang memanfaatkan nikmat dari Allah untuk belajar. Karena Allah sangat cinta kepada orang yang belajar, dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mau belajar. Bahkan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita kita semuanya, kita sangat menginginkan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hayu sama-sama teman-teman, kita mengusahakan, kita berusaha mewujudkan keinginan kita untuk masuk surga Allah dengan cara kita semangat untuk belajar. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang teladan terbaik. Beliau juga sangat cinta kepada orang-orang yang mau belajar. Itu artinya apa? Kalau teman-teman selalu semangat belajar, selalu mau belajar, maka akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di hari ini adalah satu hari setelah kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, hari Senin kemarin. Maka Ustadz berharap ketika kita melewati momentum peringatan Hari Kemerdekaan negara kita, jangan sampai hanya diisi dengan hura-hura semata. Bahagia boleh, tapi jangan sampai berlebihan teman-teman. Karena yang berlebihan itu selalu tidak baik. Lalu bagaimana sikap kita ketika dihadapkan dengan suatu kemenangan, dengan suatu keberhasilan? Misalkan
keinginan teman-teman tercapai, cita-cita teman-teman juga dapat digapai, keinginannya bisa dikabulkan, apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup hanya dengan berbahagia? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika peristiwa Fathul Mekkah yang para ulama mengatakan Fathul Azam, kemenangan yang paling besar, paling agung adalah peristiwa pembebasan kota Mekkah. Ketika peristiwa itu, apa yang Allah turunkan? Surat apa yang Allah turunkan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, ya, yang sama-sama kita hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ayat pertama, kedua membahas tentang kalau kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan, apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya ada di ayat yang ketiganya. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka yang pertama adalah bertasbihlah dengan memuji Allah, Rob kalian semuanya, Rob kita semuanya. Maka yang pertama teman-teman, dalam menghadapi kemenangan ketika kita berhasil, maka kita diperintahkan untuk bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, kita diperintahkan untuk memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa harus bertasbih? Kenapa harus memuji Allah? Bertasbih adalah bentuk kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah zat yang maha suci, sehingga dengan kesuciannya itu mampu menolong hamba-hambanya. Dengan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selalu menjadi zat yang layak diagungkan. Dialah satu-satunya Rob kita, Tuhan kita. Lalu yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa demikian teman-teman? Karena setiap kemenangan, setiap keberhasilan kita, setiap kemerdekaan, semua selalu atas izin pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengucapkan subhanallah, lalu yang kedua ucapkanlah alhamdulillah. Dan yang ketiganya, setelah Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka yang ketiganya adalah kita diperintahkan oleh Allah ketika menyambut kemerdekaan ini, setelah kita selesai berjuang, setelah kita menggapai keberhasilan, maka yang ketiganya adalah wastaghfir. Kita diminta untuk mengucapkan istighfar. Kita diperintah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa teman-teman? Karena bisa jadi ketika kita sedang berjuang, sulit sekali berjuang. Ketika kita mengusahakan sesuatu, mengalami kesulitan. Itu karena diakibatkan kesulitan-kesulitan tersebut oleh dosa-dosa kita semuanya. Ya. Lalu yang kedua, bisa jadi setelah kemenangan itu, karena kita melakukan dosa, akhirnya kita runtuh kembali. Maka segera kita mengucapkan istighfar. Kita berlindung kepada Allah. Kita memohon ampun pada Allah. Kita bertaubat kepada Allah dari semua kesalahan, dari semua dosa. Supaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala terus melindungi, menjaga, memberikan kemenangan kepada kita semua. Itu harapannya teman-teman. Jadi ketika kita menyambut kemerdekaan, Rasulullah memberikan panduannya. Yang pertama ucapkanlah subhanallah, yang kedua bersyukur pada Allah alhamdulillah, dan yang ketiganya adalah kita mengucapkan kalimat istighfar. Baik teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan sama-sama melanjutkan tema pembahasan kita di hari ini, yaitu masih membahas tentang tema Bismillah, yang pada kesempatan
Kemarin hari Kamis, pekan yang lalu, kita sudah mengetahui tentang kedudukan bismillah di dalam Al-Quran. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa bismillah itu termasuk ke dalam ayat Al-Quran, akan tetapi tidak termasuk ke dalam rangkaian surat di dalam Al-Quran. Dia atau kalimat bismillah itu hanya berfungsi sebagai pembatas antar surat. Itu sudah kita dapatkan kesimpulannya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ke tema atau ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan tema bismillah ini, terlebih dahulu silahkan teman-teman murojaah berlafadz dimulai dari 3 kalimat isti'adah, lalu yang kedua doa memasuki tempat yang baru, lalu yang ketiganya surat Muhammad ayat yang ke-24, yang berikutnya surat An-Nahl ayat yang ke-98, dan yang berikutnya lagi tentang hadis perintah mengawali segala sesuatu kebaikan dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Silakan teman-teman di murojaah dulu terjemah perlafaz tersebut. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang bagian kedua di tema bismillah ini. Yaitu apa? Sebagaimana kesimpulan yang kita dapatkan bahwa bismillah termasuk ayat di dalam Al-Quran, hanya bukan termasuk rangkaian dari surat di dalam Al-Quran. Bismillah ini fungsinya hanya sebagai pembatas antar surat. Namun kalau teman-teman teliti ketika membaca Quran, ternyata di dalam Al-Quran teman-teman ada salah satu surat yang tidak diawali dengan bismillah. Ada salah satu surat yang ketika malaikat menurunkan tidak dengan kalimat bismillahnya. Adakah di antara teman-teman yang tahu surat ini surat apa? Ya, coba diingat-ingat lagi. Surat apa ya yang ketika kita baca Quran tapi tidak ada kalimat bismillahnya? Nah, jawabannya adalah surat yang ke-9. Surat apa coba yang ke-9? Ya, betul. Surat At-Taubah. Ya, surat yang ke-9 yaitu surat At-Taubah. Ya. Kenapa tidak diawali dengan bismillah di surat At-Taubah tersebut? Sebagai jawaban yang utama adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa surat At-Taubah Allah tidak mengawalinya dengan bismillah di surat tersebut? Ya, atau ketika kita membuka Quran, kenapa di Quran tersebut ketika sampai di surat At-Taubah tidak ada di atasnya diawali dengan kalimat bismillah? Maka Nabi menyebutkan karena ketika malaikat Jibril menurunkan surat At-Taubah kepada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril dalam menurunkannya tidak disertai dengan kalimat bismillah. Surat-surat yang lain dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya ketika malaikat Jibril menurunkan disertai dengan bismillah, kecuali satu surat At-Taubah. Maka di dalam penulisannya tidak diawali dengan bismillah pula. Mengapa demikian? Apa hikmah di balik kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan kalimat bismillah? Maka para ulama menyimpulkan ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah hikmah pertama, kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Yang pertama adalah karena surat At-Taubah masih nyambung, masih satu tema, masih satu pembahasan dengan surat yang sebelumnya. Coba teman-teman, surat apa sebelum surat At-Taubah? Ya, surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal membahas tentang kemenangan perang, tentang kemenangan kaum muslimin di dalam peperangan.
masih membahas tentang peperangan, ya. Maka di surat Al-Anfal ini, ya, atau di surat At-Taubah ini, karena masih satu tema antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, atau surat At-Taubah masih nyambung temanya dengan surat Al-Anfal, maka tidak diawali dengan bismillah di dalam surat At-Taubah karena masih satu tema. Lalu yang kedua, mengapa atau apa hikmah kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Jawaban yang kedua adalah merupakan kebiasaan orang-orang Arab adalah ketika mereka melakukan perjanjian dan hendak memutuskan perjanjian tersebut atau membatalkan perjanjian tersebut, maka mereka tidak menuliskan kalimat bismillah di surat perjanjian tersebut. Ya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perjanjian antara Rasulullah dan kaum musyrikin hendak dibatalkan, maka Rasulullah mengirim pembatalan tersebut yang dibacakan, yang dibawakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, yaitu surat At-Taubah ini isinya. Maka Ali membacakan di hadapan kaum musyrikin dengan tidak mengawali dengan bismillah. Itulah yang kedua. Ya, singkatnya adalah kebiasaan orang Arab ketika menuliskan perjanjian yang hendak membatalkan perjanjian tersebut. Atau singkatnya adalah kebiasaan orang Arab saat itu ketika mau membatalkan perjanjian, maka tidak diawali dengan bismillah. Begitu juga Islam, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat At-Taubah ini salah satu isinya adalah pembatalan perjanjian antara kaum kafirin dengan orang-orang muslim. Maka tidak diawali dengan bismillah. Lalu yang ketiganya, mengapa tidak diawali dengan bismillah? Apa hikmahnya? Yang ketiga adalah bismillah itu adalah untuk rasa aman, untuk rasa tenang, untuk kebaikan. Sedangkan surat At-Taubah diturunkan berkenaan dengan peperangan. Ya, kita mengetahui sendiri peperangan itu kondisi yang tidak aman, kondisi yang tidak nyaman. Maka awali kebaikan dengan bismillah, sedangkan peperangan itu adalah mencerminkan kondisi yang tidak aman. Maka tidak diawali dengan bismillah. Lalu yang keempatnya adalah, ini adalah pendapat yang terakhir. Ya. Yang keempat ini adalah pendapat terakhir. Kenapa tidak diawali dengan bismillah? Karena bismillah itu adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat tinggi derajatnya. Di situ ada nama Allah yang sangat agung, yaitu Allah. Allah mempunyai nama-nama yang kita kenal, ada Asmaul Husna sebanyak 99. Dari 99 itu ada nama yang paling agung yang para ulama menyebutkan Ismul Azam, nama yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kalimat bismillah ini ada Ismul Azam, ada nama Allah yang begitu agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat bismillah ini adalah kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat tinggi derajatnya teman-teman. Yang hanya digunakan untuk hal-hal kebaikan. Jangan sampai hal-hal keburukan kita mengawali dengan bismillah. Sedangkan surat At-Taubah ini berisi dengan pembatalan janji, berisi dengan peperangan. Yang itu semuanya identik dengan ketidakbaikan atau bukan hal kebaikan. Ya. Maka tidak pas, tidak pantas ketika suatu keburukan, suatu hal yang tidak baik, tapi diawali dengan bismillah. Maka begitu tepat sekali ketika di surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Itu teman-teman penjelasan dari hadis Nabi dan juga beberapa perkataan para ulama. Maka tugas kita adalah yang pertama, mengimani. Kenapa di surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Kita iman dengan pembahasan-pembahasan tadi. Lalu yang keduanya adalah kita mengamalkan. Ketika kita membaca Quran, bertemu dengan surat At-Taubah, diingat, oh
tidak diawali dengan bismillah. Kita awali saja dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu selanjutnya baca surat At-Taubah. Begitu teman-teman, hal yang bisa kita sama-sama pelajari. Selanjutnya iman yang harus kita tumbuhkan dari ayat ini adalah iman kepada Allah dan kitabullah. Iman kepada Allah karena Allah lah yang berhak untuk menentukan suatu perkara, memutuskan hukum. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, maka tugas kita mentaati. Lalu yang kedua, iman kepada kitabullah, bahwa Quran ini Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya benar, semuanya berisi kebaikan. Ya, bahkan Quran ini adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang harus kita lakukan setelah kita mentadaburi kalimat bismillah atau tentang mengapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah, yang pertama adalah ketika kita membaca surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Lalu yang keduanya adalah kita selalu mengawali kebaikan dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, yang bagian terakhir di pembelajaran iman yaitu murafaqat. Sekarang hari Selasa, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang murafaqat berhitung. Nanti Ustadz akan kirimkan terkait murafaqat berhitungnya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Selamat belajar, selamat mengamalkan ilmu yang teman-teman pelajari. Hayya naqtatim dirasatuna al-yaum bidu'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.